Gaji baru masuk rasanya seneng banget. Tapi belum seminggu dompet udah kerasa kering. Padahal kamu ngerasa nggak boros, nggak foya-foya. Tapi kok ya selalu aja gitu. Kayak ada yang nyedot pelan-pelan. Tapi kamu nggak tahu siapa. Jangan-jangan bukan kamu yang boros, tapi sistem yang pinter bikin kamu nggak sadar. Di video ini kita bakal bongkar bareng hal-hal kecil yang diam-diam nguras uang kamu tiap bulan. Dan yang lebih penting, gimana caranya kamu bisa ngelawan balik dengan cara cerdas ala Edwin Krisyuan. Gimana caranya? Di sini aku ceritain. Pernah nggak kamu ngerasa gaji kamu tuh bocor? Pelan tapi pasti. Bukan karena kamu beli mobil, bukan karena liburan mahal, tapi karena yang kecil-kecil. Kayak ngopi lucu tiap pagi 25.000, camilan iseng di minimarket 20.000, terus just tip atau ongkir 15.000, bahkan langganan aplikasi yang nggak kamu buka 49.000. Kelihatannya kayak recehan ya? Tapi kalau setiap hari, dalam sebulan bisa hilang jutaan tanpa kamu sadar. Ini yang disebut death by a thousand cuts. Dompet kamu nggak dijebol bom, tapi digigit semut kecil yang datang tiap hari. Dan yang pasti kamu nggak sadar karena nggak pernah lihat peta lengkapnya. Coba deh mulai minggu ini dalam 1 minggu penuh, catat semua pengeluaran sekecil apapun. Lalu kamu kasih warna. Merah tuh buat yang nggak penting, kuning tuh kayak boleh kadang-kadang, yang hijau penting. Tugas pertama kamu, basmi si merah, karena dia yang bikin kamu pelan-pelan bangkrut. Kamu pernah nggak diajak nongkrong? Padahal uang tinggal 50.000. Tapi kamu tetap ikut karena gengsi, karena takut dikira pelit. Temen kamu upload foto liburan, kamu langsung buka aplikasi tiket. Temen kamu beli HP baru, kamu mulai mikir, kayaknya aku juga butuh deh. Padahal nggak ada yang maksa, tapi kamu ngerasa harus ikut. Karena semua orang di sekitar kamu kayaknya lebih oke. Ini bukan soal kebutuhan, ini soal pembuktian, bukan ke diri sendiri, tapi ke orang lain. Lucunya, teman kamu juga bisa jadi kayak kamu, pura-pura mampu padahal lagi keteteran. Sama-sama capek, tapi tetap saling pamer. Uang kamu habis bukan buat hidup, tapi buat terlihat hidup. Ini jebakan sistem yang bikin kamu saling adu gengsi, biar kamu terus konsumsi. Supaya hal itu nggak terjadi lagi, coba kamu tanya sebelum beli. Kalau nggak ada yang tahu aku beli ini, apa aku masih mau beli? Kalau nggak, berarti kamu beli buat orang lain, bukan buat diri kamu. Kamu buka aplikasi belanja, terus tiba-tiba muncul tulisan merah. Flash sale tinggal 3 menit, barang tinggal 2. Kamu belum butuh barangnya, tapi jantung udah deg-degan. Tangan mulai gatal, otak bilang, ya murah lumayan lah. Padahal kamu nggak butuh, tapi kamu takut ketinggalan kesempatan. Dan tahu nggak, itu udah dirancang sama sistem. Iklan, warnanya merah, suara alarm, hitungan mundur, semua itu sengaja bikin kamu panik. Biar kamu nggak mikir, cuma ngeklik. Setelah beli, senangnya cuma sebentar. Barang datang, kamu lihat sebentar, terus ditaruh. Uangnya udah hilang, tapi kamu nggak lebih bahagia. Mulai sekarang, tiap kali lihat diskon, langsung tutup aplikasinya. Tunggu 24 jam. Kalau besok kamu masih pengen dan masih butuh, baru pertimbangin. 90% keinginan biasanya hilang kalau dikasih waktu mikir. Ingat, diskon itu bukan rezeki, itu jebakan yang dibungkus manis kayak permen. Kamu beli barang seharga 50.000, tapi pas check out jadi 75.000. Kok bisa? Ada ongkir, biaya admin, pajak, asuransi, dan biaya aneh-aneh lainnya. Semua kecil, tapi diam-diam nguras. Kayak semut-semut kecil di dompet. Nggak kelihatan, tapi lama-lama bolong juga. Belum lagi langganan aplikasi yang kamu lupa pernah aktifin. Kayak streaming film yang nggak pernah ditonton, game yang auto debit tiap bulan, terus ada asuransi digital yang dulu ikut pas promo. Kamu bayar, tapi nggak sadar. Makanya mulai sekarang, setiap awal bulan, luangkan 30 menit buat ngecek semuanya. E-wallet,
kartu debit, dan langganan. Cancel semua yang nggak kamu pakai minggu ini. Kalau bisa, pakai satu kartu khusus buat langganan, biar gampang ngawasin dan nyetopnya cepat. Ingat, uang kamu bukan buat nyuburin sistem, tapi buat hidup kamu sendiri. Kamu punya gaji 5 juta, tapi limit kartu kredit 10 juta, pay later 5 juta. Jadi kamu ngerasa punya 20 juta. Padahal itu bukan uang kamu. Itu namanya jebakan sistem. Kamu pakai buat beli barang-barang yang kayaknya perlu, tapi sebenarnya cuma karena kamu ngerasa bisa. Terus bayar minimum payment 300.000 sebulan, dan kamu lega, ngerasa aman. Tapi tahu nggak? Utang kamu nggak turun, bunga tetap jalan. Kamu bayar, tapi cuma buat nambah waktu, bukan nutup utang. Sistem suka banget kalau kamu bayar minimum, karena itu bikin kamu ketagihan utang dan makin susah lepas. Coba deh saat ini kamu mulai buat daftar semua utangmu, total tagihan, bunganya, dan efeknya ke mental. Mana yang paling bikin kamu nggak bisa tidur? Lunasin itu dulu. Jadi ingat ya friends, utang yang nguras mental harus dibasmi duluan. Karena itu bukan cuma soal uang, tapi soal kendali hidup kamu. Gaji kamu habis bukan karena kamu boros, tapi karena kamu lagi capek, lagi stres, lagi kosong. Dan belanja jadi pelarian. Lagi bad mood, kamu pesan makanan mahal. Lagi bete, kamu check out skincare yang bahkan kamu nggak butuh. Bukan karena kamu nggak bisa ngatur uang, tapi karena kamu nggak sadar, kamu lagi nyembuhin luka pakai barang. Sistem tahu ini, makanya iklan muncul pas tengah malam, pas kamu lagi rapuh, lagi overthinking. Karena saat itu, kamu paling gampang dikendalikan. Dan setelah belanja, kamu nggak lebih bahagia, cuma lebih tenang sebentar, terus nyesel. Inilah pola yang bikin kamu terus kehabisan uang, tapi nggak pernah ngerasa cukup. Makanya mulai saat ini setiap kali belanja langsung catat barangnya apa, perasaan kamu gimana waktu beli. Kalau banyak belanja terjadi saat kamu sedih, artinya kamu nggak butuh budgeting. Kamu butuh penyembuhan dari dalam alias healing. Gaji kamu habis bukan karena kamu bodoh, bukan juga karena kamu nggak bisa ngatur uang. Kamu cuma belum sadar. Dunia ini diam-diam melatih kamu untuk kalah. Sistem dibikin biar kamu selalu ngerasa kurang, selalu pengen lebih, dan selalu cari tenang lewat belanja. Tapi hari ini kamu bangun. Kamu nonton ini sampai akhir, itu berarti kamu udah ngambil langkah pertama buat ngelawan. Karena uang bukan musuh, uang itu senjata, dan kamu berhak pegang kendalinya. Jangan biarkan sistem ngatur hidup kamu. Sekarang saatnya kamu yang ngatur ulang semuanya. Kalau kamu nggak sadar, kamu bakal dimainin. Kamu bakal terus jadi pion. Tapi kalau kamu sadar, kamu bisa jadi raja. Kalau kamu ngerasa video ini ngehantam realita kamu, jangan diam aja. Klik like, subscribe, dan share channel ini ke teman kamu yang gajinya juga suka ngilang. Kita lawan sistem sama-sama dan perbaiki keuangan kita. Aku Doni Chris Yuan, bye-bye. Pinjam dulu 100.